Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pak Abul. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini kita akan fokus belajar mengenai aplikasi fungsi kuadrat. Sebenarnya apa sih Pak fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari? Mau tahu? Tonton video ini sampai selesai. Nah, sekarang kita langsung aja ke contoh soal ya. Bagaimana aplikasi dari fungsi kuadrat dalam soal cerita. Misalkan seperti ini. Soal yang pertama, Rian ingin membuat persegi panjang dari kawat sepanjang 2 meter. Oke, kita udah punya clue di sini. Kawat sepanjang 2 meter. Tentukan luas maksimum persegi panjang tersebut. Nah, salah satu guna dari fungsi kuadrat ini, kalian bisa menentukan luas maksimum dari sebuah benda ya. Nah, sekarang bagaimana cara penyelesaiannya? Karena ini tanya luas maksimum, artinya ini kita sama aja mencari nilai maksimum, yaitu min D per 4A. Namun, untuk menentukan min D per 4A, artinya kita harus memiliki sebuah fungsi kuadrat dari soal ini. Nah, bagaimana cara membuat fungsinya? Sederhana sekali. Nah, di sini kita udah punya ya panjang kawatnya itu sama aja 2 meter. Nah, panjang kawat ini sebenarnya sama aja dengan apa sih? Sama aja dengan keliling. Ya, keliling. Artinya di sini kita udah punya bahwa keliling itu kan kalau persegi panjang 2 panjang ditambah 2 lebar ya. Hasilnya berapa? 2 meter. Berarti 2P ditambah 2L sama dengan 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Bapak bagi kedua ruasnya dengan angka 2. Maka Bapak punya P ditambah L ya sama dengan 1. Ini dalam meter ya. Artinya kalau kita ubah menjadi sentimeter, maka P ditambah L sama dengan 1 meter berapa senti? 100 cm. Oke, ini udah Bapak ubah menjadi sentimeter. Maka kita dapat P kalau Bapak tambah dengan L sama dengan 100. Nah, karena di sini kita mau mencari luas dari si persegi panjang, maka salah satu nilainya harus kita ubah dari si P ditambah L sama dengan 100. Nah, di sini Bapak mau ubah nilai P-nya ya. Jadi, kalau P ditambah L sama dengan 100 berarti nilai P-nya itu sama dengan apa? P-nya itu sama dengan 100 dikurangi L. Ya, kita dapat persamaan yang pertama nih. Bahwa nilai P itu setara dengan 100 dikurangi L. Gimana? Sampai sini paham? Oke, jika paham, kita lanjut ke step berikutnya. Karena di soal kita ingin mencari luas maksimum, maka kita harus mencari dulu luas dari persegi panjangnya. Oke. Apa rumus dari luas persegi panjang? Panjang dikali lebar. Nah, P-nya tadi kita peroleh dari persamaan yang pertama, yaitu 100 min L. Kita tulis 100 min L. Menggantikan nilai si P. Dikali L. Nah, ini adalah luasnya. Kita kali pelangi ya. 100 dikali L. 100 L. Min L dikali L. Min L kuadrat. Nah, di sini kita udah punya fungsinya nih ya. Ini kita sebut sebagai fungsi kuadratnya. Nah, lalu bagaimana penyelesaiannya? Ya, dari sini maka kita peroleh nih nilai A-nya sama dengan min 1. Ya, B-nya sama dengan 100. C-nya sama dengan 0. Karena kita mau mencari luas maksimum, maka kita mencari dengan diskriminan. Berarti min D. Karena kita mau mencari luas maksimum, maka karena kita ingin mencari luas maksimum ya, maka kita menggunakan rumus untuk mencari nilai minimum dan maksimum, yaitu apa? Min D per 4A. Min D itu kan min B kuadrat min 4AC per 4A. Oke, di sini kita punya min B kuadrat, berarti 100 dipangkatkan 2. Min 4 dikali A dikali C. Karena C-nya 0 ya. Ini perkalian langsung aja 0. Ya kan? Karena min 4 dikali min 1 dikali 0 pasti hasilnya 0.
per 4 dikali A. 4 dikali min 1. Oke, kita dapat nih jadinya min 100 dipangkatkan 2. 100 kali 100. 10.000 ya. 10.000. Oke. 10.000 dibagi min 4. Min dibagi min habis, plus ya jadi positif. 1000 dibagi 4. Maka kita peroleh 2.500. Nah, maka di sini kita peroleh 2.500 cm ya satuannya. Cm kuadrat karena kita mencari luas maksimum. Maka kesimpulannya ya, luas maksimum dari persegi ya tersebut sama dengan 2.500 cm kuadrat. Kenapa Pak cm? Karena di awal tadi meternya kita udah konversi menjadi cm. Gimana? Cukup gampang ya? Karena ditanya luas, kesimpulannya kita bisa menggunakan rumus nilai minimum atau nilai maksimum, yaitu min D per 4A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah nih, sebuah model roket diluncurkan dari atap suatu bangunan. Tinggi roket tersebut dituliskan dalam sebuah fungsi waktu menjadi HT sama dengan min 5T kuadrat ditambah 30T ditambah 10. Di mana H adalah tinggi roket dari permukaan tanah dalam satuan meter. Nah, tingginya dalam meter ya. Dan T adalah waktu dalam detik. Tentukanlah yang pertama, tinggi maksimum dari roket tersebut. Yang B, waktu saat roket tersebut mencapai tinggi maksimum. Nah, kira-kira ada yang bisa nebak kita menggunakan rumus apa, anak-anak? Ya, betul sekali. Kita di sini akan menggunakan rumus mencari nilai maksimum dan minimum ya, dan juga sumbu simetri. Nah, maksudnya seperti apa sih, Pak? Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke. Yang pertama ya. Pertama kita tadi punya sebuah fungsi. Di sini udah dikasih tahu fungsinya dalam bentuk HT ya. HT-nya itu sama dengan min 5T kuadrat. Kita tulis dulu ya, HT sama dengan min 5T kuadrat ditambah 30T ditambah 10. Nah, yang A itu yang ditanya adalah tinggi maksimum. Ya, kalian bisa nebak gak sih? Kalau yang ditanya tinggi maksimum, berarti kita menggunakan apa? Ya, menggunakan rumus sih nilai minimum atau maksimum. Berarti tinggal kalian gunakan aja min D per 4A. Nah, soal yang ini kan kita udah punya ya, bahwa nilai A-nya sama dengan min 5, B-nya 30, C-nya 10. Tinggal kita masukkan. Jadi min B kuadrat min 4AC per 4A. Maka kita punya min B kuadrat 30 kuadrat min 4 dikali min 5 dikali C-nya 10. Dibagi 4A, 4 dikali min 5. Oke, ini kita jadi min 30 pangkat 2, 900 ya. Min 4 dikali min 5, positif 20, 20 dikali 10, 200, berarti plus 200. Sampai sini paham? Oke. Dibagi 4 dikali min 5, min 20. Oke, kita dapat nih hasilnya min 1100 dibagi min 20. Min dibagi min habis positif ya. 1100 dibagi 20. Maka 55. Kesimpulannya, maka tinggi maksimumnya ya. Tinggi maksimum adalah 55. Satuannya apa? Kalau tinggi di soal tadi meter, maka jawabannya adalah 55 meter. Gimana? Cukup mudah dipahami ya?
Oke, kita lanjut membahas soal yang B. Nah, soal yang B tadi yang ditanya itu adalah waktunya. Waktu atau T ketika roket tersebut mencapai tinggi maksimum. Oke, Bapak tulis dulu persamaannya tadi ya. HT sama dengan min 5 T kuadrat plus 30 T plus 10. Nah, kalian bayangin deh. Bentuk ini, fungsi ini kalau kalian gambar, ini kan fungsinya akan terbuka ke bawah ya. Dan dia akan memotong 2 titik. Kurang lebih gambarnya nanti kayak gini. Nah, artinya sumbu X di sini adalah si T-nya, sedangkan sumbu Y di sini adalah si H-nya, tinggi maksimumnya. Artinya, kalau mencari si H yang tadi soal yang A, itu sama aja kalian mencari si nilai maksimum atau minimum. Nah, untuk mencari kapan waktu dari fungsi ini untuk mencapai roket tersebut mencapai tinggi yang maksimum, itu kan sama aja T yang ini nih. Nah, T yang ini merupakan sama aja sih sumbu simetrinya. Gitu. Maka untuk menjawab soal yang B kita menggunakan sumbu simetri ya. Maka si T-nya ya sama dengan min B per 2A. Sama dengan min B-nya berapa? 30 per 2 dikali A. 2 dikali A-nya min 5. Maka kita peroleh min 30 per min 10. Hasilnya adalah 3. Satuannya apa? Detik. Karena di soal waktunya dalam detik. Gimana? Cukup mudah kan? Aplikasi dari fungsi kuadrat. Cukup sekian pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan, jangan lupa untuk tulis di kolom video berikut. Sampai jumpa di video berikutnya.